Kita lanjut bahas Wudong Qiankun Season 4 episode 2. Oke lah, gak usah banyak mang-mimang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dalam episode 1 kemarin, Lido berhasil naik level pada saat pewarisan seni bela diri, dan ia juga telah mendapatkan warisan terkuat yang merupakan seni bela diri manifestasi bernama Jari Pemenjara Surgawi. Semua orang merasa klan Lin cukup beruntung karena dua generasi mereka berhasil mendapatkan seni bela diri tingkat manifestasi. Namun tidak sedikit orang yang juga mengetahui perselisihan antara Lido dan juga Lilantian yang sudah tidak mungkin untuk bisa didamaikan. Tujuan utama mereka memasuki monumen Dahuang sebenarnya bukan hanya untuk mengejar seni bela diri, tapi adalah harta karun yang terletak di istana sekte kuno yang berada di bawah menara seni bela diri ini. Lilantian dan juga yang lainnya pun berhasil membuka lubang masuk ke istana bawah tanah itu. Namun dari dalamnya segera keluar naga kelelawar darah yang menjaga istana tersebut. Makhluk raksasa itu pada akhirnya berhasil dikalahkan dan juga kabur, namun berakhir naas setelah dibunuh oleh Lindong. Di sisi lain, Lindong melihat sebuah fenomena langit yang cukup mengerikan muncul di tempat semua orang masuk ke istana sekte kuno. Hal ini membuat Lindong merasa akan terjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Semua orang kali ini segera melarikan diri dari lubang besar karena ada sosok penjaga yang lebih kuat dari naga kelelawar darah dan telah menampakkan dirinya. Sosok ini sangat murka karena ada banyak manusia serakah yang sangat berani menerobos masuk ke istana sekte kuno yang telah dia jaga selama ribuan tahun. Saking murkanya, sosok penjaga ini tidak segan-segan melenyapkan para penyusup menjadi kabut darah. Ketua Lin merasa sosok ini tidak mudah dihadapi karena kekuatannya adalah Nirwana level 5. Lilantian yang merupakan satu-satunya orang yang telah mendapatkan harta karun pun mengajak semuanya dari 4 klan besar untuk segera pergi dari tempat ini karena merasa tidak mampu menghadapi sosok penjaga dari istana sekte kuno tersebut. Melihat hal ini, Mu Qianqian cukup jengkel karena dirinya merasa telah dimanfaatkan oleh Lilantian. Di sisi lain, Teng Lei juga cukup geram dengan perbuatan Lilantian dan akhirnya mereka semua harus kabur dari tempat ini tanpa membawa apapun. Sosok penjaga sekte kuno yang melihat semua orang telah melarikan diri, dia tidak akan membiarkan hal itu dengan mudah, yang kemudian mengeluarkan segel penghancur dan membuat sebagian besar penyusup menjadi kabut darah. Lindong yang melihat pemandangan ini pun cukup ngeri dan dia mengajak Xiaodo serta Xiaoyan untuk segera meninggalkan tempat ini. Namun Xiaodo masih merasa tanggung karena dia belum menyerap seluruh jiwa dari naga kelelawar darah. Pada akhirnya, korban jiwa semakin bertambah dan Lindong memaksa Xiaodo serta Xiaoyan menyudahi pesta makan mereka, karena jika tidak, maka mereka kemungkinan juga akan mati di tempat ini. Mau tidak mau, Xiaodo pun menuruti perintah dari Lindong dan mereka pun segera kabur. Dalam terbangnya kali ini pergerakan Xiaoyan sangat lambat karena dia kekenyangan setelah makan daging naga kelelawar darah. Beberapa kali Xiaoyan juga hampir terjatuh dari udara. Untungnya hal itu masih bisa distabilkan meskipun sudah kabur cukup jauh. Namun serangan dari penjaga sekte kuno terus diluncurkan dan banyak orang diledakkan. Hal ini membuat Xiaoyan berusaha sekuat mungkin supaya tidak terkena serangan mematikan dari penjaga sekte kuno tersebut. Setelah berhasil menghindari serangan-serangan yang sangat mematikan, Lindong pun melihat kelompok 4 klan besar terbang di bawahnya dan Lindong menyuruh Xiaoyan untuk segera mengikuti mereka karena sebenarnya mereka saat ini menuju pintu keluar dari monumen Dahuang ini. Setibanya di depan pintu keluar, mereka tidak bisa melewati pintu tersebut karena belum waktunya dibuka kembali. Merasa keadaannya cukup genting, Lilantian pun menyuruh semua orang untuk bekerja sama, menyalurkan energi murni di dalam tubuh mereka demi bisa membuka pintu monumen Dahuang secara paksa. Teng Lei merasa tidak terima telah dimanfaatkan oleh Lilantian dan juga klan besar yang lainnya. Sementara Mu Qianqian juga masih kesal dengan mereka.
Namun mereka berdua tidak bisa berbuat banyak. Jika ingin keluar hidup-hidup dari tempat ini, maka harus bekerja sama untuk membuka pintu monumen. Jika tidak, kemungkinan mereka akan segera terbunuh oleh sosok penjaga sekte kuno. Pada akhirnya, banyak orang pun menyalurkan energi murni mereka ke monumen Dahuang. Namun hal itu masih terasa cukup sulit untuk terbuka, hingga pada akhirnya Lindong yang baru saja tiba kali ini memberikan energi murninya dan berhasil membuka pintu keluar dari monumen Dahuang. Meski sudah terbuka, pintu keluar itu belum stabil, sehingga semua orang harus bergegas keluar sebelum pintunya tertutup kembali. Kini semuanya berlarian untuk bisa keluar dari tempat ini. Namun tiba-tiba saja muncul banyak formasi penghancur di langit yang diciptakan oleh sosok penjaga. Dan salah satu serangannya hampir mengenai Mu Qiantian. Namun untungnya ada Lindong yang dengan sigap menyelamatkan gadis cantik itu dari serangan penghancur. Pada saat sudah sampai di depan pintu keluar, Lin Ke kali ini mengkhawatirkan Lindong. Namun dia segera dilemparkan keluar oleh Lilang Tian. Dan manusia licik satu ini pun menghalangi Lindong dengan serangannya supaya dia tidak bisa kabur dari tempat ini. Tepat ketika Lilang Tian akan keluar, tubuhnya pun terkena jeratan energi yang membuatnya tertarik dan melayang ke udara. Hal ini membuat semua orang bingung dengan apa yang terjadi pada Lilang Tian. Tidak lama kemudian penjaga sekte kuno pun muncul, membuat banyak orang ketakutan. Namun pada akhirnya semua orang mengetahui bahwa penjaga itu sebenarnya mengejar Lilang Tian yang telah mengambil harta karun dari istana sekte kunonya tanpa diketahui siapapun. Lilang Tian yang merasa tidak terima harta curiannya diambil kembali, dia pun berusaha merebutnya kembali. Namun harta itu terlempar dan jatuh di hadapan Lindong. Tanpa basa-basi lagi, Lindong pun mengambilnya. Namun hal ini malah membuat Lindong menjadi sasaran berikutnya dari penjaga sekte kuno. Dia pun langsung kabur untuk menghindari penjaga sekte kuno ini. Tapi hal itu malah membuatnya dikejar dan tidak akan dibiarkan lolos begitu saja. Semua orang saat ini merasa lega, namun di sisi lain mereka juga sangat marah dengan kelakuan Lilang Tian karena ulahnya yang secara diam-diam mencuri harta karun dari istana sekte kuno membuat banyak korban jiwa berjatuhan. Namun Lilang Tian tidak peduli karena itu sudah menjadi resiko dari pemburu harta karun. Tanpa basa-basi lagi, manusia songong satu itu pun segera pergi meninggalkan tempat ini tanpa mengucapkan maaf sedikit pun. Hal ini membuat banyak orang kecewa, bahkan Huang Pujing juga tidak sudi bekerja sama kembali dengan manusia licik seperti Lilang Tian karena situasinya sudah aman. Mereka semua pada akhirnya keluar dari tempat ini dan Mu Qiantian saat ini cukup mengkhawatirkan keadaan dari Lindong. Dia pun berharap Lindong akan selamat dan juga baik-baik saja. Di sisi lain, Lindong terus dikejar dan juga dihujani dengan serangan-serangan penghancur. Hal ini membuat Lindong terjatuh dari udara dan akhirnya dia tahu bahwa yang dicuri oleh Lilang Tian sebenarnya adalah pil nirwana. Pantas saja orang itu bersikeras mempertahankan barang curiannya karena ini merupakan barang yang berharga. Merasa sudah tidak bisa kabur lagi, terpaksa trio Lindong akan bertarung melawan penjaga sekte kuno. Tombak naga surgawi pun diayunkan, namun kekuatan naga di dalamnya masih tidak mampu memberikan banyak efek pada penjaga sekte kuno. Serangan balik pada akhirnya diluncurkan, dan hal ini langsung membuat Lindong terjatuh dari udara. Melihat hal itu, Xiaodo tidak tinggal diam dan langsung melemparkan bola energi. Namun hal itu juga masih bisa ditangani dengan cukup mudah. Lindong kemudian memanfaatkan kesempatan yang ada untuk kembali memberikan serangan yang cukup lincah. Hal ini pun rasanya sia-sia karena Lindong kembali terpukul mundur dan terlempar cukup jauh. Xiaodo dengan sekuat tenaga memberikan tamparan dengan tangan raksasa dibantu dengan semburan api milik Xiaoyan. Tapi hal itu tetap tidak mampu memberikan banyak efek pada penjaga itu. Malahan Xiaodo dan juga Xiaoyan kali ini dibuat terlempar dan mereka pun jatuh pingsan. Melihat dua saudaranya dilukai, Lindong tidak terima dengan hal itu. Menggunakan boneka Gatot Kacanya, Lindong melakukan serangan kombinasi. Dan Lindong
berhasil menusukkan tombak pada armor penjaga sekte kuno. Namun hal ini tetap tidak mampu menembus kerasnya armor tengkorak itu. Lindong yang akan terkena serangan balasan dengan cepat dilindungi oleh boneka Gatot Kaca yang membuat keduanya jatuh dari udara. Dengan kondisi boneka saat ini sudah rusak parah. Merasa penjaga itu benar-benar kuat, Lindong pada akhirnya terpaksa menggunakan kartu draft terakhirnya, yaitu jari pemenjara surgawi. Sebuah jari emas raksasa langsung dipanggil dari langit yang membuat penjaga sekte kuno terlihat sangat terkejut. Pada akhirnya jari raksasa itu pun memberikan tekanan pada penjaga sekte kuno dan berhasil membuatnya tertekan di tanah. Lindong merasa bahwa teknik terkuatnya berhasil menekan penjaga itu. Namun kondisi Lindong saat ini juga tidak baik-baik saja karena tubuh fisik Lindong tidak mampu menahan energi besar dari efek pemanggilan jari pemenjara surgawi yang baru saja dia pelajari. Pada akhirnya Lindong terjatuh dengan kondisi tubuh yang sudah tidak mampu bergerak lagi. Dan ternyata serangan terkuat dari Lindong masih tidak mampu membunuh penjaga sekte kuno. Sosok itu pun kembali muncul yang membuat Lindong cukup ketakutan karena dia saat ini sudah tidak mampu berbuat apapun. Penjaga sekte itu pun pada akhirnya membuka topeng armor tengkorak dan menanyakan kenapa Lindong bisa mempelajari teknik rahasia dari sekte kuno miliknya. Pada akhirnya sisa jiwa dari tetua Heimo di dalam tubuh Lindong pun keluar. Hal ini membuat sosok penjaga terkejut karena melihat sosok gurunya muncul dari dalam tubuh Lindong. Dan sosok penjaga itu pun langsung berlutut memberikan hormat pada sang guru. Tetua Heimo sebenarnya juga cukup kaget kenapa murid kesayangannya yang bernama Tianze, jika di komik dan juga novel namanya adalah Tang Pu, masih berada di tempat ini. Tianze pun mengatakan bahwa dirinya telah bersumpah akan terus menjaga sekte kuno meski tubuhnya sudah menjadi mayat hidup. Tetua Heimo tanpa basa-basi mengatakan bahwa Lindong adalah pewaris dari batu simbol pelahap selanjutnya. Dan Tianze jangan sampai menyusahkan pemuda ini. Ucapan itu pun dituruti oleh Tianze sebagai murid yang berbakti. Pada akhirnya Tianze menyalurkan energi di dalam tubuhnya untuk memulihkan energi Lindong dan juga mengobati lukanya. Lindong pun langsung berterima kasih atas kebaikan dari Tianze. Sebelum pergi, Tianze berpesan supaya Lindong memanfaatkan dengan baik warisan dari sekte kuno yang telah ditinggalkan padanya. Setelah beberapa saat pingsan, pada akhirnya Xiaodo kembali tersadar. Dia langsung waspada dengan menjaga sekte kuno, namun Lindong mengatakan bahwa orang itu sudah pergi. Dan Xiaodo penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi selama dirinya pingsan. Namun Lindong enggan menceritakan hal itu. Pada akhirnya, trio Lindong saat ini keluar dari dalam monumen Dahua. Lindong memiliki rencana untuk melakukan kultivasi. Setelah itu dirinya akan mencari batu simbol yang telah dicuri dari sekte kuno. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mampukah Lindong mendapatkan batu simbol tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.